Kan ada juga tuh netizen yang bilang bahwa ini apa, ini karma gini. Satu hal lagi, karma itu tidak menjadi ranah saya juga, bukan milik saya. Ranah itu kan milik Sang Pencipta ya, milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya selalu berharap doa-doa yang baik kepada siapapun gitu, termasuk pada Reski, karena saya percaya doa yang baik akan kembali baik kepada saya, khususnya kepada anak-anak saya. Jadi untuk update kasusnya, pihak saya dan tim kuasa hukum masih menunggu hasil putusan dari Mahkamah Agung. Belum selesai karena kan Reski menempuh jalur kasasi. Nah untuk kasasi sendiri itu butuh waktu paling cepat 3 bulan, paling lama 6 bulan. Nah sekarang kan sudah mendekati mau 6 bulan. Semoga dalam waktu 1-2 bulan ini cepat ada hasilnya gitu. Dan saya berharapnya majelis hakim yang mulia memberikan keputusan yang baik ya, yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan bagi keadilan bagi anak di luar nikah agar mempunyai hak yang sama. Ini tujuannya ke kasasi apalagi sih? Ya mungkin untuk menghindari DNA gitu kan. Terakhir kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu itu kan Reski sempat press conference yang menyatakan bahwa dia tidak berkeberatan melakukan DNA. Saya dan kuasa hukum berpikir bahwa Reski akan melakukan tes DNA, tapi ternyata dia melakukan upaya hukum kasasi gitu loh. Ya mungkin makin panjang kan jadi ceritanya gitu. Buat saya sih Reski ini mengulur waktu ya gitu. Masih belum terima mungkin dengan keputusan yang... Kalau memang dia merasa itu bukan anaknya kan susah banget sih buat tes DNA, itu aja sih kalau saya. Kalau seandainya nanti memang terbukti di tes DNA bukan anak Reski, saya tidak mau berandai ke situ karena saya tahu persis sekali. Saya ibunya Keke, saya tahu kok ayahnya siapa gitu. Dan pakai logika aja, kalau memang dia bukan ayahnya atau dia tidak merasa takut amat buat melakukan tes DNA gitu kan kita pakai logika berpikir juga. Ya kalau kita lihat foto mirip ya, ada kemiripan. Saya nggak bisa menuntut atau mengklaim seseorang bahwa kamu ayah dari putri saya gitu karena kamu mirip, nggak. Kemiripan itu kan banyak, tapi kan di sini ada cerita di masa lalu gitu loh, ada kejadian di masa lalu, dan pada saat itu pun Reski mengakui kok Keke anaknya. Waktu itu Iya, dia sering datang ke rumah nengok Keke, bawa Keke ke tempat syuting gitu kan. Udah lama sih, sekitar Keke sekarang udah mau 10 tahun, berarti sekitar ya 9 tahun yang lalu lah. dulu dia tipe yang bertanggung jawab. Kalau secara finansial mungkin karena Reski berpikir saya mampu kali ya, jadi dia tidak pernah ada bertanggung jawab sedikit pun, tidak 1 rupiah pun enggak dari mulai Keke lahiran. Cuman pada saat sudah lahiran ya dia bilang aku mau ajak Keke ke tempat syuting ya gitu. Ibunya pun sempat datang ke rumah saya ngeliat. Tapi tidak ada klaim dari dia kalau itu anaknya. Dia mengakui. Cuman kalaupun dia mau klaim bahwa mau ambil atau gimana ya nggak bisa kan. Maksudnya sosok yang bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki nggak sih dia? Kalau ditanyai balik ya, kalau bertanggung jawab terhadap memberikan kasih sayang, pada saat itu Reski perhatian sama Keke. Keke sempat masuk ke rumah sakit pun di Pondok Indah kalau nggak salah ya, dia datang kok gitu. Saya kasih kabar Reski datang. Tapi kalau bentuk secara finansial tidak ada. Semuanya mandiri dari Semuanya ya alhamdulillah dikasih kepercayaannya ke aku gitu. waktu itu Mbak ini lebih secara finansial lebih dari Kebetulan. malah dia santai aja. Mungkin karena dia berpikir saya mampu gitu kan. Cuman kan bagi saya tanggung jawab itu sesuatu yang tidak perlu diminta. Tanggung jawab itu kan tanpa kita harus ngemis, tanpa kita harus minta. Dia dia punya kesadaran untuk menafkahi. Dia punya kesadaran bahwa itu anak saya. Dia punya kesadaran dia harus memberikan tanggung jawab. Tanggung jawab tidak hanya kasih sayang, nafkah juga, nafkah lahir batin lah gitu pada anak ya. Di zaman itu Rizky tipe orang yang suka gonta-ganti pacar juga sih. Kalau gonta-ganti pacar ya mungkin semua sudah tahu dari berita lah, Rizky kan mantannya banyak gitu ya. Cuman namanya anak muda kan, dia juga punya karir yang bagus gitu saat itu. Ya wajar-wajar aja lah. Nggak ada masalah ya. Iya. Mbak, apa nih yang Mbak harapkan dengan keputusan nanti? Aku mengharapkan pastinya khususnya terbaik buat anakku gitu kan.
Cuman saya berharap juga yang terbaik buat semua. Artinya apapun putusan, semua kedua belah pihak harus terima. Begitupun saya. Apapun hasilnya nanti, Keke tetap darah daging dan saya. Dan di preskonnya waktu itu kan Rizky juga sudah menegaskan kalaupun memang iya keputusannya Iya. dia juga siap bertanggung jawab. Iya, di preskon itu ya dia memberikan statement yang baik. Makanya pihak kami sempat senang. Senangnya karena gini ya, ini kan ada anak kecil yang dipertaruhkan. Kasihan, jalannya masih panjang. Semakin cepat dia mau tes DNA, semakin cepat kasus ini akan usai gitu, berakhir gitu. Tapi kan sekarang upaya hukum lain dijalankan, ditempuh gitu. Artinya buat saya dia buying time, dia mengulur waktu. Ya nggak apa-apa juga. Itu upaya kasasi itu adalah hak seseorang pada saat melakukan masuk ke ranah hukum. Tapi Mbak Weni masih tidak terima ya dengan caranya Rizky harus membawa Keke sendiri, terus mengambil sampel sendiri. Enggak, karena buat saya pada saat kita berkomitmen masuk ke ranah hukum, artinya jangan dibilang bahwa saya tidak melakukan upaya kekeluargaan. Upaya kekeluargaan dari pihak lawyer saya, bertemu laki-laki secara laki-laki sudah dilakukan pada saat awal-awal dulu, tapi tidak diberikan respon yang baik. Bahkan oleh keluarga Rizky pun telepon dari paman saya itu di reject. Artinya kan tidak ada, mereka tidak mau berkomunikasi, duduk bareng yang membicarakan yang baik gitu. Gitu akhirnya upaya hukum ditempuh. Apalagi Keke bentar lagi juga remaja. Keke sudah beranjak dewasa, dia pun mengerti akan hal ini tapi dia diam. Penolakan ini kan Keke tahu sekali gitu loh. Sampai dia sempat berkata kan, aku nggak mau punya papa yang kayak gitu. Maksudnya mungkin dia tidak mau kalau punya papa yang dia memaksa untuk diakui gitu. Tapi kan sebagai anak perempuan kan. Nah, tapi kan dia anak perempuan. Dan satu hal, saya tidak tahu ya, kita tidak pernah tahu umur gitu loh. Saya tidak tahu saya sempat atau tidak mengantarkan Keke menjadi gadis dewasa, diberikan apa ya, kita tidak pernah tahu umur. Jadi makanya salah satu saya menempuh ini adalah paling tidak kebenaran ini saya sudah sampaikan kepada Keke gitu loh. Tidak menjadi utang saya lah gitu. Tapi memang jalannya berliku. Semoga Keke nanti kelak menjadi anak yang lebih hebat dari orang tuanya gitu kan. Tidak menjadi kesalahan kedua orang tuanya tidak ditiru sama dia. Dia bisa belajar dari jejak-jejak digital pada saat umur Keke sudah mumpuni untuk mengerti. Ketika dia dewasa dia sudah Iya. paham. Mbak Weni kasih penjelasan apa ke Keke ketika Aku- dia udah pertama kali tahu berita ini? Ya aku bilang bahwa kebetulan kan saya sudah berkeluarga gitu kan. Sudah berkeluarga dan Keke kan taunya bahwa ayahnya dia adalah ayah yang sekarang. Ya dia kaget gitu kan, karena memang kebetulan dia dan ayah kan memang sangat berbeda gitu loh, secara fisik gitu kan. Keke cukup bijak dalam menyikapi, dalam arti dia diam, dia nggak banyak nanya, mungkin banyak pertanyaan tapi dia tidak bisa ngungkapin gitu loh. Dia mau nanya tapi apa ini pantas atau tidak gitu. Dia menjaga perasaan saya juga. Akhirnya saya bilang, nanti ya kalau Keke sudah besar, mama ceritain, gitu aja sih. Ya papa Keke ini. Dia mencoba untuk mengerti. Ya cuman dia bilang, iya ya, tapi kenapa muka aku mirip sekali ya sama dia, katanya gitu. Tapi satu hal ya, saya tidak menuntut seseorang itu karena berdasarkan kemiripan, tidak. Tapi karena ada kisah. Kalau mirip memang saya akuin Keke itu mirip sekali dengan ayahnya. Malah lebih banyak muka ke bapaknya daripada ke saya gitu. Itu pendapat aku ya. Kalau ini apapun yang berhubungan dengan Rizky Aditya sekarang selalu dikait-kaitkan dengan Mbak Weni. Nah kemarin kan ramai juga beredar berita video tentang Rizky Aditya, mungkin sudah di-tag juga banyak ke Mbak Weni. Iya. Minta sedikit komentar. Aku sebetulnya kalau ditanya tentang masalah video itu, saya tidak bisa komentar, tetap ya. Saya tidak bisa berkomentar, bukan ranah saya. Tapi aku turut simpati aja. Berharap semoga masalah cepat selesai. Dan saya juga berharap semoga, kan belum ada kejelasan itu siapa ya. Itu bukan Rizky gitu. Karena berita apapun yang tidak baik kan pasti berimbasnya pada anak saya. Gitu kan, kesian nantinya. Tapi sudah banyak pakar-pakar IT mengatakan itu video asli. Saya nggak komentar deh, tapi berharap semuanya baik-baik saja gitu. Kan ada juga tuh netizen yang bilang bahwa ini apa ini karma gini. Satu hal lagi, karma itu tidak menjadi ranah saya juga.
bukan milik saya, ranah itu kan milik Sang Pencipta ya, milik Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Saya selalu berharap doa-doa yang baik kepada siapapun gitu, termasuk pada Reski, karena saya percaya doa yang baik akan kembali baik kepada saya, khususnya kepada anak-anak saya. Itu kalau Mbak Leli lihat fotonya itu masih muda ya? Masih maksudnya Nggak bisa komentar deh. Saya cuma baca berita-berita aja. Udah nggak kontak lama juga sama Reski kan, udah nggak bisa membedakan itu benar enggak atau ini. Ada juga netizen yang bilang, wah ini jangan-jangan dari para mantannya nih gitu. Enggak sih, kalau ditujukan pada saya kan zaman saya itu udah lama ya, kita zamannya masih BBM-an ya. Masih belum ada video call gitu. Ya semoga masalahnya cepat selesai, itu aja, diberikan yang terbaik. Itu saya percaya doa yang baik akan kembali baik kepada kita.